Ya, wahaikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila, salam sukses, berkah selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, senang dan bahagia saya Nurul Badrul Tamam bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa semuanya di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kali ini kita dapat satu kehormatan yang sangat luar biasa sekali bisa bergabung dengan narasumber yang super sibuk ini. Super energik, yaitu Bapak Kakanwil Kemenak, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, sehat Pak Kakanwil? Alhamdulillah sehat Pak Badrul Tamam. Yeah. Nambah awet muda kayaknya. Alhamdulillah, kita syukuri apa yang ada. Betul, kuncinya bahagia ya Pak Kakan. Tentu Pak, biografi Kakanwil Kemenak, Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru kemarin ya dilantik oleh Bapak Gusmen, Gus Menteri kita, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat dan terus maju untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita ingin tahu biografi Pak Kakanwil, para pemirsa penasaran ini. Beliau itu lahirnya di mana, asalnya dari mana, terus jejak karir, mulai dari PNS, keluarga, dan hingga menjadi seorang diamanai sebagai Kepala Kakanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipersilahkan Pak Kakanwil, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal arda was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiratul mukhtarat. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Badrul Tamam, Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahmi, bincang-bincang pengawasan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua kalinya, terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami, bahwa perlu kami memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu kami sampaikan, yang pertama nama Mas Min Afif, kami asli dari Demak Bintoro, Jawa Tengah. Demak, Jawa Tengah nih ya. Kalau dipanggilnya paling familiar dengan apa? Pak Mas Min. Bisa. Mas Min ya. Istri satu Pak Badrut. Alhamdulillah. Baru satu atau satu? Cukup satu. Ya, untuk putra putri ada berapa? Anak 3, yang pertama laki-laki sudah selesai dari S1 Yayan Surakarta, mungkin baru saja wisuda. Yang kedua putri kelas 3 MAN 1 Surakarta, MAN PK. Yang ketiga putri kelas 6 SD Darul Quran di Sragen, SD cabang dari Darul Qurannya Yusuf Mansur. Oh gitu. Restunya. Ya, kalau istri bekerja sebagai PNS juga atau gimana Pak? Ya, istri bekerja juga PNS di lingkungan Kementerian Agama. Ceritanya dulu Pak Kakanwil menjadi PNS itu pertama kali tahun berapa dan masih ingat gak gajinya berapa dulu? Oke, sangat ingat. Jadi kami diterima CPNS itu tahun 94 dengan gaji pertama itu 80.000. 80.000 pada waktu itu cukup ya sebulan. Ya, alhamdulillah. Kalau di Jakarta 80.000 mungkin sehari habis itu. Iya.
Jadi Alhamdulillah. harga ininya berarti ya, uangnya dulu ya, Uangnya, nilainya ya, iya. 80.000. Itu Nilainya pertama kali di mana Pak Kakanwil? Ditugaskan di mana pertama kali? pertama kali ditugaskan di Sragen. Sragen ya. Ya, di Kan Sragen. Kemenak gitu ya? Ya, di KUA kecamatan. Oh, di KUA. Oke. Alhamdulillah kami diterima program CPPN pertama Pak Tarmidi Tahir di calon pegawai. Zamannya Pak Menteri Tarmidi Tahir. Tahir ya. Jadi waktu itu dibutuhkan 20 orang, hanya ada 14 orang. Jadi pilihan bisa agak melenggang. Kalau pendidikan Pak Kakanwil mulai dari SD terus SMP sampai S3 di mana? Ya, SD di Demak, kemudian MTS, MA juga di Karanganyar Demak, kemudian S1 Yayan Wali Songo Semarang di Kudus, jurusan Usuluddin Akidah Filsafat. Kemudian diterima S1 itu, diterima CPNS dalam posisi S1, kemudian dalam perjalanan kerja sambil belajar, S2-nya tahun 2005 di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian S3-nya di UIN, Sunan Kalijaga, Jogja, 2017 kemarin. Oke. Terus karir untuk menuju eselon 1 berarti di eselon 2 ya? Dimulai tahun berapa Pak? Dulu kan ikut. Ya, kami ikut open recruitment itu pada pertama kali tahun 2017. 2017 berarti zamannya Pak LHS ya? Iya, zamannya Pak LHS ya. Dan infonya dulu berapa kali Pak untuk ikut ini? Ini pengalaman juga ini ya. Ikuti open bidding sampai 4 kali, tapi final. 4 kalinya baru gol gitu ya. Pertama kali pertama sebagai Direktur Urais Binsar bersama Pak Juredi itu sudah 3 besar, saya, Pak Juredi dan satu lagi teman, akhirnya yang dipilih Pak Juredi. Terus yang kedua Kepala Biro IAIN Pekalongan, juga 3 besar. Masuk 3 besar. Belum dipilih Pak Menteri. Belum nasib berarti ya. Yang ketiga IAIN Kudus juga 3 besar, belum dipilih. Oh, berarti pas IAIN Kudus bareng Pak Aca ya almarhum? Iya, bareng Pak Aca. Yang 3 besar. Terus terakhir yang keempat kali di IAIN Purwokerto, alhamdulillah. Wah, ini menunjukkan kepada para pemirsa, terutama bagi para eselon 3 ya, yang mencoba untuk keberuntungan menjadi eselon 2. Jadi sekarang terbuka lebar ya, dan jangan pernah putus asa, tetap semangat. Ini contohnya Pak. Iya, Kakanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta banyak belajar tentunya ya. Ya, jadi untuk eselon 2, para eselon 2, jadi siap-siap dimanapun ditugaskan harus siap ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih. Semoga amanah ini tetap selalu dijaga, terus Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngomong-ngomong untuk Satker Kabupaten Kota di Jogja ada berapa Pak? Ya, kalau di Yogyakarta kan hanya 5 kabupaten kota. Itu sudah didatangin semua ya Pak? Ya sudah, kemarin pada kegiatan vaksin, kegiatan jaga kiai santri, dan yang fokusnya kemarin pada saat percepatan vaksinasi. Nah. Dan yang menarik kalau Jawa Tengah ada ikon Majeng ya. Ini kalau Jogja ada ikon mempesona. Kamu mempesona, lagunya kan menarik. Apa artinya itu Pak, mempesona ini? Oke, saya terinspirasi bahwa Jogja adalah istimewa. Kemenak Jogja mempesona. Artinya dari mempesona itu ada 4 hal besar yang mungkin kami ajak bersama-sama seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama dari mempesona adalah membangun moderasi beragama. Membangun moderasi ya. Bahwa 1 di antara 7 program prioritas Gus Menteri Agama adalah
terkait dengan memperkuat moderasi beragama. Di mana Jogja adalah city of tolerance, kota toleransi, kota budaya, kota pelajar ya, kota pelajar dan lain-lain. Kota yang dan cukup ini, ngangenin. Iya. Nah, dan ini terus kita bersama teman-teman keluarga Kementerian Agama, kebinekaan dan keragaman ini untuk menjaga saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua, kami mengajak dengan tagline mempesona itu yang kedua untuk bekerja secara profesional. Profesional betul. Kemudian yang siapapun ketiga, pimpinan kita profesional. Profesional dilaksanakan. Ya. Yang ketiga normatif. Kita mengedepankan regulasi aturan menjadi acuan utama, menjadi panglima dalam kinerja kita bersama. Tidak boleh nabrak-nabrak aturan. Boleh udah nggak boleh. Nggak boleh, harus lurus. Nah, kita harus sirotol Ya. mustaqim. Oke. Kemudian yang terakhir adalah akuntabel. Semua yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, apalagi kita sebagai ASN ya, menjadi garda depan. Ada WFA, ada WFO ini. Sekalipun WFA, WFO tetap kita berkinerja dan bisa dibuktikan ya kalau kita para ASN berkinerja. Baik. Ngomong-ngomong terkait Jogja ini, para pemirsa yang berbahagia. Jadi Jogja ini bagi saya pribadi memang ya tempat saya kuliah dulu dari 96 sampai 2001 Pak Kabit di IAIN Sukijo. Dulu masih IAIN ya di Fakultas Dakwah. Jadi saya kalau udah Jogja itu udah memang benar-benar ngangenin ya, apalagi dulu kita di pesantren Wahid Hasim di Gaten Condong Catur Pak Kakati. Jadi menarik ini kalau berkaitan dengan Jogja para pemirsa. Banyak kuliner, banyak wisata yang asik dan ngangenin gitu. Apa kesukaan dari Pak kuliner yang ada di Jogja ini? Rasanya kan rasa orang Demak ya, tapi kalau sudah di Jogja itu memang rasanya sudah membau. Gitu. Iya. Setelah masuk di Jogja, memang ada satu kuliner yang ya cukup menjadi favorit. Apa favoritnya Pak Kakan Menang? Pak Kakanwil. Sate kelatak. Woi, idem berarti. Kalau bahasa penulisan ibit. Idem. Ya, memang rasanya khas ya Pak ya. Khas ya. Jadi kalau mau ke Bantul, mau ke sate kelatak, sebaiknya jangan pakai sepeda motor sepeda yang ada rujinya ya Pak ya. Iya. Takut rujinya diambil itu nanti. Itu banyak sekali di sana di Bantul itu. Kalau wisatanya apa Pak yang paling Bapak sukai? Kalau wisata kami lebih suka ke wisata alam. Seperti yang di laut ya. Satu laut, yang kedua pegunungan itu Sleman ke atas itu. Iya, itu memang sekarang luar biasa perkembangan wisata di Jogja ya. Iya. Ini menjadi ikon ekonomi juga ya, ekonomi kerakyatan, ekonomi semuanya. Jadi ini level 3 pandemi ini tetap berjalan gitu ya Pak ya. Level 3 aja sudah ramai ini. Baik. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita masih bersama Bapak Kakanwil, Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta di acara Bincang Pengawasan. Ini adalah tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kita lanjutkan, Pak. Apa tugas dan fungsi Bapak sebagai Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta? Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas Kakanwil adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsinya ada 8 fungsi. Pertama, perumusan dan penetapan visi misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan, bimbingan, kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama. Kemudian ketiga, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umroh, serta zakat dan wakaf. Kemudian pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Kemudian pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, kemudian pengordinasian
perencanaan, pengendalian, program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di daerah istimewa Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya. Dan terutama banyak sekali. Program, ya Jogja itu kan semua serba multi ya Pak ya. Etnis, multi suku. Jadi toleransi beragama, terus moderasi beragama menjadi program unggulan ya. Kita banyak mendengar terutama dari gerakan Jogja dalam membawa zona integritas menjadi ikon, Pak. Kita banyak satker pusat daerah itu banyak yang belajar dari terutama Jogja dan Bali. Apa program unggulan Bapak sebagai Kakanwil yang baru ini untuk memajukan daerah istimewa Yogyakarta, terutama ASN Kementerian Agama? Terus terang kita terinspirasi dengan program zona integritas ini yang sudah diraih oleh Kota Yogyakarta sendiri sebagai satu dari 2 institusi Kementerian Agama yang sudah mendapatkan predikat WBBM. Pada saat ini kita bekerja keras, ada 15 satker yang sedang dalam proses untuk penilaian dari Menpan RB. 1 kan Kemenag Bantul dalam proses WBBM. Wilayah birokrasi bersih. Melayani. Kemudian yang 14 ini 2 dari kan Kemenag dalam rangka menuju WBK dan 12 madrasah ini juga dalam menuju WBK. Kita di lingkungan satu atap Kanwil mempersiapkan juga di tahun 2022 untuk maju WBK. Kemarin sudah, tetapi dalam perjalanan ada hal yang mungkin perlu untuk dilengkapi lagi. Nilainya sudah cukup bagus informasinya, sudah 93. Maka kita bertekad tahun depan Kanwil pun ikut untuk bersama-sama memberikan contoh satker yang lain. Oke, jadi memang saya pribadi juga banyak berguru dari sahabat-sahabat dari Pranata Humas, terutama di Kanwil DIY itu produknya sangat luar biasa sekali. Ada Mas Eko, terus ada Mas Bram itu ya. Terus para Pranata Humas dan guru-guru yang sangat kreatif ya. Sebentar-bentar nulis buku dan bukunya ada gitu loh, bukan hanya wacana. Ini jadi terinspirasi buat saya dan buat teman-teman Pranata Humas seluruh Indonesia, Pak. Terima kasih nih, Jogja sungguh luar biasa telah menginspirasi para ASN seluruh Indonesia. Ya. Baik, Pak. Terkait program pencegahan ya, tadi sudah pencegahan anti korupsi selain zona integritas, apa yang Bapak lakukan untuk mencegah program-program early warning system biar para ASN juga taat aturan, tidak melanggar dan tidak coba-coba untuk melakukan KKN. Oke, terkait dengan program-program e-learning system sudah kita lakukan juga, dan kita juga untuk mencoba membuat sistem aplikasi agar layanan kita ini menutup kesempatan untuk adanya kong kali kong gitu ya. Kong kali kong. Sekarang sedang dalam proses kita mengembangkan aplikasi santri. Aplikasi santri, sistem layanan terintegrasi, di mana sistem ini ada sementara 3 menu, yaitu pondok, pelayanan online dokumen, ini menu layanan dokumen semua surat masuk keluar secara online, kemudian peci, pelayanan cerdas informasi, adalah menu untuk menyampaikan informasi data agama, keagamaan, data pendidikan, madrasah, haji, wakaf, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pesantren, pesan yang lagi ngetren, yaitu menu untuk sarana publikasi informasi terkini di Kementerian Agama terkait dengan kebijakan, aturan, dan lain-lain. Terlebih di suasana pandemi ini, kita menciptakan itu dalam rangka untuk memberikan ruang yang sempit agar tidak ada transaksi-transaksi yang lain, karena semua kita lakukan secara aplikasi dan online. Dan sangat luar biasa sekali ya aplikasi-aplikasi ini
pas kalau menjelang hari santri ya. Tadi ada santri, ada peci, ada pesantren. Iya. Ini kalau para satker, terutama kanwil seluruh Indonesia saling mengadopsi ya, saling istilahnya kaizen, ambil yang baik, buang, ciptakan produk yang baru. Ini menarik sekali ya, apalagi tidak perlu banyak-banyak membuat aplikasi. Jadi kalau semuanya disatukan, tinggal kopas saja. Ini menjadi ikon Pak buat inspirasi para satker yang lain. Luar biasa sekali. Kemarin di launching Pak Sekjen secara langsung. Iya, baik. Luar biasa Pak. Terutama inovasi-inovasinya emang keren, top. Terima kasih. Ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita masih bersama Bapak Kanwil Kemenak Daerah Istimewa di acara Bincang Pengawasan. Bagi yang belum ikut follow dan ikut di media sosial Itjen ataupun di Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta, ayo ikut biar terupdate informasi-informasi terkait keitjenan dan kejogjaannya. Ya. Menarik karena Jogja. Baik, kita lanjutkan Pak. Sekarang adalah era kita semuanya pegang handphone ya Pak ya, baik anak Bapak, anak saya juga sama, keluarga kanan kiri itu hampir semua masyarakat kita, baik di pelosok manapun hampir semuanya sudah punya handphone Pak. Nah sekarang banyak sekali ya di media sosial, di WA Group itu sebentar-bentar ada hoax, ada ujaran kebencian, terus ada saling caci, terus saling serang itu di media sosial, bentar-bentar share tanpa diklarifikasi. Apa saran Bapak terkait bijak dan cerdas dalam bermedia sosial? Oke, saat ini kita adalah berada di dunia IT. Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan banyak peluang kemudahan bagi kita, maka kita harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Maka ada pepatah, mulutmu harimu maumu. Sehingga saat ini bagi kita sangat diberikan banyak kemudahan-kemudahan melalui IT, tetapi kita juga harus mampu secara selektif apa yang kita share, apa yang kita sampaikan adalah betul-betul sesuatu yang sangat bermanfaat. Jangan sampai ada hoax, jangan sampai menjadi permasalahan di kemudian hari, bahkan bisa menjadi dampak yang tidak diinginkan. Untuk itu saat ini kita sedang menggalakkan literasi digital, Pak Badrul Tama. Bekerja sama dengan media, sekarang kita sedang proses untuk seluruh kabupaten kota, sedang gencar-gencarnya kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita untuk cerdas menggunakan handphone, menggunakan media sosial. Dan kita sampaikan pada anak-anak kita bahwa media sosial saat ini bisa menjadi perantara anak-anak bisa semakin cerdas, luas wawasannya, banyak informasinya. Tetapi dampak media sosial, dampak HP ini juga akan bisa menjerumuskan, menyesatkan anak-anak ketika tidak pandai memanfaatkan. Sehingga sekali lagi kita gencar untuk mengkampanyekan bijak dalam menggunakan medsos dan cerdas dalam kita melakukan komunikasi yang saat ini sedang dibangun. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi apalagi pandemi yang 2 tahun ini ya Pak ya. Iya. Semoga cepat berlalu ini. Amin. Anak-anak kita kan hampir full pegang handphone ini Pak. Iya. Kalau kita tegur itu lebih banyak pegang handphone, nggak noleh sekali ini. Kita doakan semoga ini sudah mulai tatap muka ya Pak ya, dengan protokol kesehatan semoga dapat terwujud. Amin. Baik Pak, program terkait pencegahan pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan oleh Kanwil termasuk kegiatan sosial. Kita selalu melaksanakan perintah dari Gus Menteri Agama pada saat pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan PPKM
Namanya kemarin beberapa surat edaran Menteri Agama keluar, mulai dari nomor 20, 21, 22, 23, sampai terakhir kita seluruh ASN kita minta untuk bisa berkontribusi real. Itu yang pertama. Berbagi gitu ya Pak ya? Ya, yang pertama terus mengedukasi, mensosialisasikan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. 5M, 1D. Yang kedua, ASN kita minta untuk bisa menjadi contoh di lingkungan keluarga dan tetangga mereka. Kemudian yang ketiga, kita minta untuk terus mendukung program percepatan vaksinasi, di mana ada sebagian tanda petik kemarin di awal-awal mau vaksinasi kan ada beberapa penolakan. Maka kita sebagai ASN Kementerian Agama, kita minta untuk all out para penyuluh agama, para penghulu untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan pemerintah dengan melalui pesan-pesan agama. Bahwa dengan itu, alhamdulillah sekarang posisi Jogja sudah turun level dari level 4 ke level 3 sudah 2 minggu. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan bisa level 2 sehingga ya, kita semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan memang banyak memprediksi nanti pandemi ini hampir 10 tahun ke depan. Jadi semacam kayak flu gitu ya, flu batuk gitu. Tapi yang terpenting adalah bahagia. Saya pribadi juga alhamdulillah belum pernah positif ya. Semoga tidak ya. Ya karena kita menikmati yang penting bahagia. Jangan mengkonsumsi berita-berita yang menegangkan buat kita ataupun malah justru jadi down gitu ya. Kuncinya bahagia dan ikhtiar tadi ya, protokol kesehatannya Pak. Baik, pesan Bapak terkait menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, terutama kepada para ASN Kementerian Agama di lingkungan Kanwil, Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruhnya Pak, apa yang Bapak sampaikan? Oke, Pak Badrul Tamam. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia ini yang terdiri dari beribu pulau. Betul, bahasa ya. Ragam bahasa, budaya, adat istiadat. Maka kemajemukan yang ada ini bisa terawat dan terjaga hanya satu kata, bersatu dan persatuan. Maka dengan konsep kita terus menjalin persatuan dan kesatuan, terus kita gelurakan sampaikan program moderasi beragama yang sangat sensitif itu dalam tengah-tengah masyarakat. Kita berharap bisa melalui persatuan dan kesatuan, insya Allah kita akan bisa terus mengisi kemerdekaan itu, meskipun saat ini kita berada di pandemi COVID-19, tapi kita harus optimis bahwa Indonesia akan bisa maju ke depan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita jaga, kita rawat bareng-bareng ya Pak ya. Karena kedamaian itu adalah indah. Baik, di akhir penghujung pertemuan pada bincang pengawasan, kita mohon komen juga. Kita punya produk rutin ini Pak, setiap hari Selasa dan hari Jumat adalah program untuk mengedukasi kepada satker kita yang 4.000, 5.000 ya, yang sangat luar biasa. Tentu kita tidak bisa menjangkau satu persatu. Melalui media sosial ini kita bisa bersilaturahim ya Pak ya. Dan Itjen tidak selalu mengaudit ya, tapi edukasi semacam ini ini sudah masuk ke edisi yang 101 dengan narasumber para Kakanwil, para rektor, semua agama kita ikutkan gitu ya. Ini menjadi program-program edukasi dan early warning system Itjen kepada satker. Apa komen dari Bapak terkait program yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama ini? Terima kasih. Program ini cukup sangat bagus Pak Badrul Tamam, bahwa kita Kementerian Agama satu sisi memang perlu ada pengawasan, dan bentuk pengawasannya dengan melalui kita ada show bincang-bincang seperti ini, bahwa kita keluarga, kita saudara, maka harapannya melalui kebersamaan ini, program yang sudah dicanangkan, yang sudah dilaksanakan, bahkan sudah lebih dari 100 cukup diminati dan sangat bermanfaat
untuk membangun citra Kementerian Agama ke depan. Terima kasih, Pak. Jadi para pemirsa yang berbahagia di Inspektorat Jenderal, sharing Humas Kemenak itu tayang setiap hari Jumat pukul 13.30 sampai 14.30. Ini juga narasumbernya dari Jogja, dari seluruh lapisan para ASN ya Pak ya. Terus ada hari Rabu yaitu program KIS, kreatif, inspiratif, inovatif, solutif, jadi ASN solutif. Itu juga sudah sampai di edisi yang ke-45. Semoga ini acara-acara ini bisa memberikan silaturahim ya Pak. Jadi banyak peserta yang nanya, siapa sih Pak Kakanwil daerah istimewa? Oh, tinggal klik di YouTube ada, di Itjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Di tengah kesibukan Bapak masih bisa bergabung bersama kami. Bapak semoga sehat selalu ya bersama keluarga dan keluarga besar Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam untuk keluarga besar Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat. Salam sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Meluncur ke Jogja. Nah, kita tunggu. Dan sate kelataknya. Ya, kita tunggu Pak Badrun. Assalamualaikum. Nderakan. Monggo.